Ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP Ya. yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya katakan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberhentikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Menseknek, Pak Sarasik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadiannya pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK, ya. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah, pimpinan KPK dapat diatur. Ya. Itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Oh ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu, bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi undang-undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu Presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu itu? Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir tuh kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Bayangkan revisi undang-undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir.